100,6 Heartland FM, your family station. Terima kasih Heartlander, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart, dan kita masih membahas tentang bagaimana orang tua dapat menolong anak dewasanya menuju pernikahan yang bahagia. Dan masih bersama Bung Denny Surya Saputra. Ya Heartlander, kalau tadi kita sudah membahas tentang beberapa contoh kasus yang terjadi nih. Tentang adanya perjodohan, kemudian juga tentang adanya pernikahan yang mungkin tidak direstui oleh orang tua nih. Bagaimana nih Bung Denny dengan pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua nih? Sedangkan kita sebagai orang tua pengen nih anak kita bahagia, tapi ternyata pasangannya kita tidak setuju nih. Seperti apa Bung? Nah, iya, memang sebagai orang tua ya kita berhak untuk menginginkan penjelasan gitu ya. Karena orang tua pasti nggak gampang untuk melepas anaknya untuk apalagi anak perempuan itu ya diberikan kepada laki-laki yang seperti bagaimana gitu ya. Nah, itu yang menjadi masalah gitu ya untuk orang tua. Karena orang tua juga memang berhak untuk mendapatkan kepastian bahwa anak saya itu berhak juga untuk bahagia. Nah, memang dalam beberapa budaya juga ya, itu karena masalah tidak satu suku atau apa gitu ya, yang menjadi penyebab-penyebab tidak direstui. Ada banyak penyebabnya gitu ya. Tapi akan lebih baik apabila kalau boleh, yuk kita sama-sama komunikasikan secara terbuka, secara dua arah gitu ya. Kendalikan emosi-emosi yang mungkin muncul gitu ya. Lalu ingat bagaimana biasanya kadang-kadang ada masalah pernikahan dulu gitu ya. Mungkin ada orang tua dulu yang merasa tidak disetujui oleh orang tua, oleh mertua gitu ya. Tapi ketika orang tua udah punya anak, kadang-kadang lupa bahwa akhirnya muncul bahwa aku nggak setuju nih gitu ya. Padahal dulu dia tidak disetujui juga sama mertuanya. Ada memang beberapa kasus seperti itu. Nah, akhirnya yuk kita ingat dengan pola-pola yang seperti dulu, bagaimana pernikahan kita sebagai orang tua. Ya mungkin itu juga menjadi pola yang sama ketika kita harus menghadapi pernikahan anak kita gitu ya. Ya bukan berarti kita akan membebaskan anak kita begitu saja gitu ya. Tapi yuk ajak ngobrol baik-baik. Apa yang mungkin bisa mereka berikan kepastian buat kita sebagai orang tua. Lalu apa yang bisa kita berikan kepastian juga buat kita sebagai orang tua. Ada kasus di mana sampai pada oke, akhirnya orang tua setuju gitu ya. Tapi ada satu syarat. Please bahagiakan anak saya ya. Karena itu yang menjadi saya nggak mau anak saya, anak perempuan saya sia-sia gitu ya. Oke gitu. Tapi sampai akhirnya ketika menikah melihat satu perilaku yang buruk aja gitu ya, udah cemasnya minta ampun gitu ya. Tapi ternyata konflik berkepanjangan dalam konseling keluarga dibahas dari semua kasusnya gitu ya, diungkap semua kasusnya. Ternyata masing-masing dari anak, dari pasangan, dari orang tua, dari mertua, itu punya akar masalahnya masing-masing. Sampai bertabrakan, nggak tahu bahwa itu masalahnya itu disadari selama berapa tahun kurang disadari, akhirnya jadi timbul masalah-masalah baru. Nah, penting banget untuk kita komunikasikan dulu gitu ya. Biarkan masing-masing ngomong dulu. Anak biarkan dia bicara tanpa kita potong. Lalu minta izin. Oke, aku sebagai orang tua sudah mendengarkan kamu. Boleh nggak aku minta izin untuk aku ngomong nih sebagai orang tua. Kita sama-sama dewasa. Yuk kita ngomong secara dewasa. Yuk. Gitu. Mungkin hal itu yang bisa mengawalinya ya, Bung Timo ya. Ketika tadi Bung Denny mengatakan please bahagiakan putriku kayak gitu, mungkin kita sebagai orang tua gitu. Sebenarnya ada nggak sih jaminan bahwa ketika kita sebagai orang tua nih melepaskan putra atau putri kita menikah dengan seseorang yang mereka cinta, itu ada jaminan nggak sih bahwa mereka tuh akan bahagia gitu? Biasanya jaminan itu mungkin bahasanya bukan jaminan kali ya. Biasanya lebih syarat kepada bahasanya komitmen. Iya. Komitmen yang disampaikan secara lisan maupun yang benar-benar dihayati baik secara budaya, secara agama maupun secara moral dalam hubungan kita dengan mertua, hubungan kita dengan orang tua ya sebelum pernikahan. Ada contohnya seperti ini dalam satu kasus bahwa aku ingin ketika nanti setelah menikah tidak ada kata-kata binatang, tidak ada kata-kata kasar ketika kamu emosi. Ya. Nah, ketika
ujian pernikahan seiring waktu datang silih berganti gitu ya. Muncullah emosi itu, lupa dengan komitmen itu. Udah, akhirnya salah satu mungkin ada yang marah gitu ya. Iya. Nggak ingat komitmen itu sampai akhirnya pasangan harus sadar, oh iya saya telah melanggar komitmen. Akhirnya dijemputlah pasangannya itu di rumah mertua, diselesaikan baik-baik, dan akhirnya bisa disadari lebih. Jadi akhirnya lebih saling apa tuh di situ? Ada saling mengenal ya satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan. Ya, jadinya jaminan itu lebih kepada komitmen dan saling mengingatkan komitmen itu di sepanjang kehidupan pernikahan gitu ya. Janji pernikahan kali ya Bung Timo secara pribadi ya. Seperti itu. Iya. Kemudian ada contoh kasus apa lagi nih Bung Denny yang biasanya terjadi nih? Mungkin ya biasanya kadang-kadang orang tua ketika anak nggak disetujui sampai pada akhirnya pernah ada beberapa kasus kawin lari gitu ya. Nah, ini yang menjadi Sampai loh persoalan padahal kawin lari ya. capek. Terus. Nah, untuk masalah ini kita harus lihat dari dua belah pihak. Ya, bukan berarti orang tua juga gagal ya, ayah bunda ya. Ya, mungkin ketika kenyataan seperti ini harus dihadapi oleh ayah bunda, bukan hal yang mudah seperti itu, gitu ya. Iya, sangat sangat bukan hal yang mudah buat ayah bunda untuk orang tua menghadapi Ya. mana ada sih orang tua mau anaknya seperti Ketika itu anak gitu ya. kita kawin lari ini sebenarnya sebagai orang tua nih tetap akhirnya mengizinkan lah mereka menikah atau apa nih? Oke, nah seperti ini gitu ya. Emang ada yang harus dilakukan oleh dua belah pihak. Yang pertama, oke, sebagai orang tua saya kecewa. Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa anak saya sepertinya tidak menghormati saya? Kok meremehkan saya sebagai orang tua? Kenapa kamu menikah tanpa saya? Gitu ya. Tapi baik juga bahwa ada baiknya untuk kita sebagai orang tua juga mengkoreksi diri. Ya, kenapa anak saya seperti itu? Mau kita salah, mau kita benar, ada baiknya. Sebagai orang tua ini mungkin menjadi ujian mental, ujian tentang perjalanan kedewasaan yang semakin dewasa buat orang tua menghadapi anak dewasanya gitu ya. Akui saja, oke, kalau aku salah dalam perenungan-perenungan gitu ya, dalam mengevaluasi dalam kehidupan pengasuhan selama ini, kalaupun ada yang saya sudah benar, it's okay, nggak apa-apa seperti itu. Terima dulu apa adanya dalam kesadaran kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, memang bukan hal yang mudah untuk orang tua mengevaluasi dirinya, tapi di satu sisi ada baiknya untuk kita mengevaluasi tentang bagaimana pengasuhan, bagaimana sikap kita dengan anak, bagaimana hubungan kita dengan anak kita, bagaimana kedekatan kita, bagaimana relasi kita sama anak kita. Dan untuk anak yang dewasa yang melakukan kawin lari gitu ya, Bung Dimo ya. Nah, ada juga yang harus dia lakukan. Oke, kalau dia mau kembali kepada orang tuanya, itu sangat this is a good decision gitu ya. Itu sangat merupakan keputusan yang baik untuk dia lakukan itu. Tapi satu hal, bukan hal yang mudah untuk orang tua mungkin bisa menerima kembali gitu ya. Ya. Berikan waktu untuk orang tua memproses emosinya, memproses hatinya yang terluka. Dan kalau memang sebagai anak kamu terluka, kita terluka sebagai anak, ya, ya kita juga memberikan waktu untuk kita juga berproses dengan luka itu. Ya, kalau kita terluka, ada kekecewaan dengan orang tua sehingga membuat kita menjadi kawin lari, ya semua masing-masing harus punya proses. Ya, jangan langsung memaksakan orang tua, jangan memaksakan orang tua sesuai dengan kehendak. Oke, jujur, minta ampun, itu juga sangat baik gitu ya kepada orang tua, dan berikan kejujuran apa yang mau disampaikan. Berikan orang tua waktu untuk menerima kembali. Dan dalam satu kasus yang saya hadapi, sampai pada waktunya, waktu yang indah itu dinyatakan oleh jalan hidup bahwa orang tua siap kembali untuk menerima dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Ya, dan ada kebahagiaan yang bisa dibangun kembali gitu ya. Ya, dibangun kembali oleh anak dan orang tua justru setelah pernikahan kawin lari itu. Ya, jadi masih ada harapan ya Bung Timo ya. Masih ada harapan. Yang main lari terus gitu ya.
Iya, seperti itu. Baik. Bung Denny, tanpa terasa ini waktu sudah di penghujung acara nih, mungkin bisa memberikan kesimpulan nih untuk topik kita di pagi hari ini. Iya, untuk kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa menolong anak kita untuk menuju pernikahan yang bahagia. Yuk sama-sama, yuk ayah bunda, yuk yang kita punya anak-anak dewasa maupun anak-anak kita masih kecil, pada waktunya anak kita akan menjadi dewasa. Tapi kita miliki pola asuh yang baik, hubungan yang baik, karena relasi yang baik antara orang tua dengan anak itu akan mempengaruhi relasi anak nanti dewasanya dengan pasangannya gitu ya, baik ketika dia berpacaran maupun dia setelah menikah. Yuk kita sama-sama membangun hubungan yang baik, kita sama-sama membantu mempersiapkan anak kita secara mental ya, sehingga kita bisa menghindari adanya perjodohan, kita bisa berdamai dengan kondisi-kondisi di mana hal itu menjadi kesulitan untuk anak mengambil keputusan untuk menikah gitu ya. Dalam beberapa kasus-kasus yang tertentu kita bisa menghadapi kasus dengan bijak sehingga kita bisa menolong keluarga kita untuk menuju masa depan, generasi-generasi masa depan yang penuh dengan harapan. Gitu Bung Timo. Baik. Terima kasih Bung Denny Surya Saputra. Mungkin bagi Heartlander yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi kemana nih Bung? Ya, bisa menghubungi Ibu Marta ya di Yayasan Busur Emas, admin Busur Emas ya Bung Timo ya. Gitu ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Bung Denny. Terima kasih untuk pembelajarannya pada hari ini ya. Ternyata kita sebagai orang tua harus banyak berkomunikasi nih kepada anak ya. Iya. Dan partner untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung dan ingin mendengarkan lebih lanjut bisa juga langsung melihat melalui live streaming kita di channel YouTube kita. Baik, sekali lagi terima kasih Bung Denny Surya Saputra telah hadir di program Parenting with Heart. Kita ketemu lagi di lain kesempatan tentu dengan topik yang berbeda. Sehat selalu Bung Denny. Sama-sama. Baik, ya terima kasih Heartliner. Saya Timo Ardante undur diri dari pendengaran Anda. Keep on growing and never give up.